turun ayat Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar salatnya, itu pasti semua sumber keburukan Allah akan kikis dari dalam dirinya. Tidak ada orang berbuat buruk kecuali sumbernya dua. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, LGBT, pornografi, porno aksi, selingkuh dan turunannya. Kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mustahil orang sholat kata-katanya jorok, itu mustahil. Mustahil. Karena ketika dia sholat, dia membangun kedekatan dengan Allah. Ketika dekat, Allah turunkan cahaya takwa. Begitu sampai cahaya itu ke jiwanya, maka merasat ke jiwa takwanya. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu salat, takwanya aktif. Ketika takwanya aktif, dia menjadi pemandu bagian tubuh kita. Maka mata tidak sekedar melihat, mata melihat dengan cahaya takwanya, dibimbing oleh imannya. Karena itu ketika Allah menyampaikan ayat tentang mata, imannya disebutkan dulu sebagai cahaya takwanya, baru fungsi matanya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman yang merasa punya iman, punya cahaya takwa, matanya akan dibimbing oleh imannya. Ini yang pantas dilihat, ini yang tak pantas dilihat. Lisan kita beriman, ada cahaya takwa di dalamnya, maka lisan dibimbing untuk berkata yang baik-baik saja. Turun Quran surah ke-49 ayat 12 sampai dengan 13-nya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, dari ayat 11 ya. Hei orang-orang yang merasa beriman, punya cahaya takwa. Kalau benar engkau rajin sholat, benar engkau beriman, itu akan ada cahaya membimbing lisanmu. Nggak akan pernah punya kosakata untuk menjeleki orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain, mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, nggak ada hoax. Itulah sholat, itulah takwa, itulah cahaya yang kita bawa dalam kehidupan. Itu yang merubah kalangan jahiliyah menjadi khairul ummah. Kapan mereka disebut umat terbaik? Ketika mampu mempraktekkan iman dalam takwanya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kapan itu terjadi? Wa tu'minuna billah. Quran surah ketiga ayat 110 itu. Karena itu hadirin, ketika diminta menunaikan sholat, bukan sekedar kita hanya untuk sekedar datang, menggugurkan kewajiban, rukun dan syaratnya. Datang, apalagi khutbah Jumat, kadang datang, duduk, ngantuk. Kadang ada yang tidur, selesai sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Coba cek kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan bagaimana kalau diwafatkan saat ini. Harapan masuk ke dalam surga. Ingin berjumpa Rasulullah. Ingin surga paling tinggi. Dipanggil sholat masih terlambat. Jangankan sunnah yang wajib kadang diundur-undur, tapi harapan begitu tinggi. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya ingin memberikan kebahagiaan, ingin memberikan kenyamanan. Itu yang penting kita tangkap dalam konsep takwa yang kita bahas pada kesempatan kali hari ini.